anjing K9, anjing penjaga yang digaji 15 juta. Oh, Masyarakat lagi susah, anjing nggak bisa QRIS. kalau gue ngomong pajak nih ya, meskipun itu benar, itu diserang terus. Gua nonton lagi tuh. Sekarang Gua nonton. bukan berburu di kebun binatang. Apa? Mancing di akuarium. Gimana tuh Ustadz hukumnya? Bayar pajak tapi nggak ikhlas. Kan pajak di marketplace tadi ya, karena gue sebagai content creator juga, gue Kena dia mas. kenal gue. Pejabat tinggi kita ini, SPT-nya dibuka, men. Harus, wih keren tuh. Wah keren tuh. Wah keren tuh. Sekarang pertanyaannya wajib mana? Bayar pajak apa bayar zakat? Isu sensitif lagi itu. Mau ke bahasa nih? Nah, boleh. Boleh, itu ramai loh di netizen. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di Skema Podcast bersama saya Alfi Alfandi. Dan kali ini saya dampingi bintang tamu. Dan partner dari saya ini ada Mas Arik dan tamu kita Bang Fajri dari Center for Indonesia Taxation Analysis atau CITA. Cita. Boleh jelasin apa tuh Cita, Bang? Kita itu lembaga riset perpajakan, baik itu kebijakan maupun administrasi gitu. Boleh dibilang kita itu lembaga riset perpajakan pertama di Indonesia. Kita berdiri dari tahun 2014 dan sampai sekarang kita masih tetap eksis untuk memberi kritik ataupun masukan terhadap kebijakan perpajakan di Indonesia. Kritik dan masukan. Wah, itu Asik, dia. Ini garis bawah nih ya. Itu yang penting. Gitu. Iya, kritik dan masukan. Jadi kan sekarang Adek ini tim analisis kita. Oke. Nanti kita akan bukakan data-data yang terkait di masyarakat seperti apa. Kritik dan masukan kepada pemerintah dan dirjen pajak ya. Nah, Khususnya ya. Ini sekarang di mata masyarakat ini kan terlalu banyak informasi apa-apa pajak. Iya. Ya kan? Betul. Terus seolah-olah bukan seolah-olah emang kejadian seperti itu. Di digital marketing, pajak dinaikkan. Marketplace ya. Marketing nih gue. Di marketplace, pajak naikkan. Terus kemudian mereka mengatakan, kalau misalnya pajak naikkan gimana kami mau jualan? Lesu kami ini, nggak semangat kami. Apalagi indeks ekonomi gitu Indeks ya. ekonomi. Ini kan momennya nggak tepat ya. Maksudnya nggak tepat kalau menurut kacamata masyarakat ya. Iya, Ini nggak tepat sekali. Seolah-olah setiap lini menengah ke bawah ini itu tajam banget pajaknya. Semua kena pajak. Apalagi kemarin Allahumma sholli ala Muhammad yang di Pati warung bakso tiba-tiba kena pajak. Ini kan gimana nih Bang Fajri nih? Iya. Jadi kembali bahwasanya persepsi dengan fakta itu adalah dua hal yang berbeda. Oke. Persepsi itu kan dibangun dari opini publik ya. Betul. Sedangkan fakta itu dari data. Nah, masalahnya adalah masyarakat merasa segalanya dipajaki. Itu menurut saya itu lebih karena persepsi. Karena kalau kita lihat tax ratio kita itu kecil sekali. Rasionya kecil. Kecil. Terakhir tuh hitungan saya cuma 8-9% aja lah. Itu terendah dibandingkan dengan negara ASEAN lain begitu. Dan memang masalah edukasinya itu kita kurang ya, edukasi perpajakan. Sedari kecil kan bahkan dari sekolah formal aja kita nggak pernah tuh diajarin secara apa tuh pajak penghasilan begitu. Apalagi itu pajak PPN begitu. Memang konsep dari PPH atau PPN tuh broad base, luas. PPH tuh didefinisikan sebagai objeknya ya, didefinisikan sebagai setiap tambahan nilai ekonomis yang digunakan untuk konsumsi ataupun peningkatan kekayaan. Memang konsepnya itu broad base, akan tetapi dia kemudian diberikan pengecualian seperti misalkan ketika nih kita punya penghasilan cuma 4,5 ke bawah, itu kan nggak kena PPh sama sekali. Begitu pula dengan PPN. PPN memang konsepnya itu setiap penjualan gitu ya, penjualan di suatu yurisdiksi. Akan tetapi kan kemudian dia diberikan banyak pengecualian. Kayak kita misalkan nih belanja gorengan, kena PPN nggak? Kan enggak. Kita belanja ketoprak di pinggir jalan, kena PPN enggak. Begitu. Jadi sebetulnya memang konsepnya itu luas. Akan tetapi pemerintah itu dengan dengan keringanan tangan memang memberikan banyak sekali fasilitas-fasilitas sehingga masyarakat ini sebetulnya banyak diberikan keringanan pajak sehingga mereka sebetulnya kena pajaknya itu sebenarnya nggak begitu besar begitu. Contohnya nih, misalkan kelas menengah bawah,
Dia sekolah. Sekolah kena PPN nggak? Enggak. Dia penghasilan berapa sih kalau rata-rata penghasilan di BPS 3 juta? Kena PPh nggak? Enggak. Dia beli di toko belanja, di belanja masakan, beli beras, beli sembako di toko kelontong, kena PPN nggak? Enggak. Banyak kan dari aktivitas-aktivitas ekonomi itu yang sebetulnya tidak dikenakan PPN. Padahal kalau secara konsep itu seharusnya terutang PPN. Itu artinya pemerintah memberikan fasilitas atau insentif pajak bagi kelas bawah. Begitu. Itu yang masyarakat sampai sekarang tuh belum mengerti bahwa selama ini mereka tuh diberikan sokongan insentif atau fasilitas perpajakan begitu. Tapi kemarin yang di Pati itu yang di toko bakso itu, warung bakso itu. Itu pajak daerah, beda lagi. Itu pajak daerah namanya PBJT 1, lupa gue istilahnya. Dia pajak kata restoran, dikenal. Gue nggak tahu kalau teknisnya gue nggak tahu, tapi harusnya ada ambang batasnya. Jadi dalam pajak itu, kalau pajak pusat itu ada yang namanya ambang batas PKP PPN. Jadi kalau ambang batas PPN itu besarannya 4,8 miliar. Kalau omset lu lebih dari 4,8 miliar, lu kena PPN. Tapi kalau kurang dari itu, lu nggak kena PPN. Misalkan lu punya usaha nih, omset lu cuma 1 M, lu nggak kena PPN. Oke. Begitu. Yang di Pati kan kemarin tuh kan. Nah, kalau di Pati sih gue kurang gitu ngerti ya. Dan itu bukannya ranah dari pajak pusat, tapi dia menjadi ranahnya pajak daerah. Iya. Begitu. Ini kemarin itu kan lagi isu gede banget tuh, dan itu kan mempengaruhi tentang pola pikir masyarakat terhadap pajak. Mau dimanapun itu akhirnya. Itu dia. Sekali lagi yang masyarakat tahunya kan cuma pajak. Masyarakat nyerangnya kemudian ke DJP kan. Betul. DJP sampai bikin klarifikasi gitu ya. Mana yang klarifikasi temen gue si Farhan gitu. Masyarakat tahunya itu doang. Pajak udah pusat ke DJP. Wah, DJP, pusat. Padahal kan pajak tuh dibagi. Ada pajak daerah. Ada pajak daerah dengan pajak pusat kan. Betul. Kayak PBB nih. PBB itu pajak daerah. Terus pajak PKB, kayak lu bayar pajak motor ya tiap tahun. Itu pajak daerah juga gitu. Itu masyarakat perlu mengerti juga bahwasanya lu kalau mau marah lu jangan salah sasaran gitu ya. Tapi lu marah ke Pemda jangan ke pusat. Pemdanya nyantai aja lu marah di sana kan. Tapi kalau kayak gitu Pemdanya harus izin atau gimana sih ke pusat? Maksudnya kan kayak tadi yang di Pati ada yang isunya harusnya 3 juta kena 10% atau di NTT. Nggak bisa karena itu sebetulnya udah dipayungin dalam sebuah regulasi namanya Undang-Undang HKPD. Jadi daerah pun sebenarnya ruangnya pun terbatas sekali. Tapi ya mereka kemungkinan begitu karena nekat aja bonek. BU coy, BU. Ini pegawai gue gimana dibayar gitu. Trennya di nggak cuma di satu daerah kan, di beberapa daerah kayak di NTT itu orang nggak bisa ngisi bensin kalau belum bayar pajak misalnya. Dan itu kan sesuai dengan isu lain bahwasanya banyak daerah yang nggak mampu bayar gaji pegawainya kan? Iya. Nah, daerah tidak mampu menggaji pegawainya. Kan daerah mendapatkan aliran dari APBN. Harusnya dalam bentuk TKD. Betul. Cuma kan kalau kita baca ya dalam laporan APBN kita terakhir, nah dalam Kemenkeu itu biasanya ngeluarin tuh tiap bulan laporan APBN. Terakhir itu TKD minus 11%. Minus? Iya. Kalau nggak salah Jakarta kena potong berapa ya, lupa gue. Gede lu Jakarta paling gede. Makanya kan kemarin lu tahu gak Jakarta yang ada sekolah roboh? Iya. Iya kan? Iya. Jadi banyak sekolah-sekolah di Jakarta yang belum direnovasi. Itu gara-gara TKD-nya dipotong. Buat kemana TKD itu? TKD dipotong kan otomatis beralih ke pusat. Iya, buat kemana? Pusat itu kan pasti kan apa sih yang paling banyak ya untuk MBG maupun Kopdes. Berarti APBN secara tidak langsung kita pahami bahwa APBN dananya ada yang dialirkan ke Kopdes dan MBG. Betul. Dari daerah dialihkan ke sana. Sementara dampaknya makanya adalah kan dibilang kan
kalau dibilang efisiensi kan sebenarnya omong kosong. Mana efisiensinya? Iya, kalau efisiensi kan duitnya ada kan. Iya. Yang ada kan sebenarnya peralihan aja. Cuma dari dipindahin dipindahin aja. Itu. Dampaknya akhirnya daerah-daerah itu kan. Daerah itu kasihan banget Kasian kan. banget, sekolah-sekolah rubuh, kemudian yang kecil-kecil dimintain pajak, dan kemudian ketika viral diubah lagi sewa lahan jadinya. Kebiasaan kan, Kebiasaan. Kalau udah viral baru Klarifikasi. emang begitu. Ini yang gue ngeselin, jadi emang astagfirullahaladzim, ya Allah. Dan kan emang rasio kita ini kan kayak Bang Fajri bilang rasio pembayaran pajak di Indonesia Iya. ini lebih rendah daripada negara Berapa lain. sekarang Mas? 9% apa enggak? Estimasi gue 8,5 sampai 9. Konversi pemerintah 9,3. Idealnya 15% nggak? Idealnya kalau menurut IMF memang 15%. Tapi ada alasan kenapa sih tax ratio kita tuh rendah dibandingkan even kalau kita bandingkan dengan negara ASEAN gitu ya. Iya. Itu alasannya itu kalau gue itu melihat tuh ada 3. Yang pertama adalah gaji kita tuh rendah, Bos. Aduh. Gue cek data ILO, International Labour Organization, pendapatan dari pegawai di Indonesia itu paling rendah di ASEAN. Lebih rendah coy dibanding Laos sama Kamboja. Iya. Gimana nggak tax ratio-nya rendah kan? Kayak gue bilang tadi, pendapatan rata-rata pekerja di Indonesia menurut BPS itu cuma 3 jutaan. Sedangkan PTKP itu 4,5. Jadi di bawah 4,5 itu nggak kena pajak. Jadi rata-rata orang kita, pegawai Indonesia, itu nggak kena pajak sama sekali karena gajinya kecil. Semudah itu sebetulnya. Iya. Orang Malaysia tuh gajinya gede loh. Gede loh. Malaysia Bahkan udah mendekati Jepang malah. Iya. Itu masalahnya karena kenapa sih tax ratio kita rendah? Ya karena masyarakatnya itu nggak punya duit. Sekarang pemerintah kan wacananya ingin melakukan perluasan basis pajak. Betul. Ingin optimalisasi. Betul. Pertanyaannya lu mau optimalisasi kemana kan? Siapa yang mau lu pajaki lagi kan? Betul. Bahkan teman gue konsultan, teman-teman konsultan, ini kan mereka nyari klien ya. Mereka nyari klien pun bingung. UMKM mana lagi yang bisa jadi klien mereka? Semuanya udah dipegang. Bahkan UMKM yang bayar pajaknya cuma 2 juta gitu. Itu kan nggak sepadan dengan biaya yang mereka bayarkan untuk konsultan kan? Iya. Jadi kenapa tax ratio kita rendah ya? Karena memang begini kondisinya, pendapatan masyarakatnya rendah begitu. Jadi itu menyebabkan bahwa si tax ratio itu jadi rendah ya? Iya, dan memang gue sempat buat studi kenapa tax ratio kita sempat meningkat di tahun 85 sampai 96. Itu meningkat signifikan tuh, naik terus. Itu karena selain reformasi pajak, itu ada perbaikan dari sisi struktur ekonomi. Kita ada yang namanya industrialisasi ekonomi. Jadi tahun itu zaman saya kecil itu pabrik pada dibuka di mana-mana. Betul. Itu boomingnya manufaktur berarti ya. Iya, boomingnya manufaktur. Iya. Itulah yang jadi kalau kita ngomong peningkatan tax ratio dengan reformasi pajak itu nggak cukup. Kalau kita ingin meningkatkan tax ratio hanya dengan reformasi pajak, itu dampaknya cuma jangka pendek kayak tahun 2002 lalu. Kalau kita ingin tax ratio naik dalam jangka panjang terus-menerus kayak tahun 80-an, struktur ekonomi diperbaiki, kondisi masyarakatnya diperbaiki. Itu yang harusnya. Makanya gue bilang, tax ratio itu bukan cuma PR-nya dia, bukan PR-nya Kemenq, tapi juga PR-nya Kemendak, PR-nya Kemenperin. Betul. Itu. Lapangan pekerjaannya nggak ada. Itu dia. Iya kan? Karena Gimana bayar pajak? semuanya kan sektor informal kan Mas. Iya. Itu dia. Sektor informal gimana lu mau pajak? Iya. Kalau nggak salah tuh ya, pendapatan rata-rata dari sektor informal itu 1,9 per bulan. Tega gak sih lu ngajak pajaknya orang segitu? Asli. Lu tega gak sih pajaknya tukang gorengan, tukang toprak? Gue sih nggak tega. Asli. Ya maksudnya mereka kan jualan juga buat makan. Iya. Mereka jualan tuh bukan untuk mengumpulkan aset. Mereka jualan juga survival gitu kan. Bener. Mau kita pajaki kayak gitu. Yang kan kalau gue lihat gue analisis juga bahwa masyarakat nih antras kepada pemerintah. Betul. Terkait bayar pajak ya. Ngapain gue bayar pajak? Itu gaji pemerintah, kita yang gaji dari masyarakat nih.
Masyarakat memberikan pajak lalu berikan pada APBN, APBN menggaji tuh dari presiden dan semua ke bawah, ASN, TNI, Polri segala macam kan begitu kan. Nah, ada pula satu dua oknum atau banyak oknum yang korupsi dalam itu membuat pergerakan macam-macam. Itu Ditambah dia. lagi kemarin kasus apa? Kasus Nyimpen duit. bukan Nyimpen emas, bukan itu kan yang kemarin ya. Dia nggak berani nyebut ya. Berani gua, jangan becus. Kasus kemarin itu kalau dibagiin berapa? Nah, ditambah lagi apa? Kasus anjing K9. Yang mana? Anjing penjaga yang digaji 15 juta. Oh. Bro, masyarakat lagi susah, anjing nggak bisa QRIS. Anjingnya udah kerja formal. Formal tuh. Anjingnya normal. Anjing. Aduh. Tapi itu kan menyakiti hati. Iya, menjaga hati masyarakat. Melukai hati masyarakat itu. Jadi emang gue tuh ngerasa ya, gue kan udah 10 tahun lebih lah bergulat dalam pajak. Dulu tuh masyarakat kalau ngomong pajak itu positif. Heroik ya kesana. 2019 ke bawah itu masih positif. Oh pajak, wah iya itu sesuatu untuk masyarakat. Nah, Right. jadi sesuatu yang wah ini untuk masyarakat, buat negara gitu. Jadi semenjak gua rasain ya berdasarkan pengalaman gue semenjak tahun 2019 itu mulai berbeda tuh. 2019 ada apa? Karena ada demo. KPK, reformasi di korupsi, tau gak? Oh iya. Dari situ terus 2020 pandemi ada korupsi. Iya. Korupsi bahan sosial gila-gilaan. Iya. Terus ada korupsinya orang pajak Rafael Alun. Nah, semenjak itu kalau gue ngomong pajak nih ya, meskipun itu benar, itu diserang terus. Dikepukin terus, waduh ini ada apa nih? Akhirnya gue buat research. Ternyata memang ada kaitan antara kepercayaan publik dengan bagaimana masyarakat memandang pajak. Dan memang kan, nah salah satu tolak ukur atau faktor yang mempengaruhi trust masyarakat ke publik itu adalah kasus korupsi. Betul. Dan dari tahun 2020 sampai sekarang apa sih indeks korupsi? Apa sih namanya? Indeks. Corruption Perception Index. Iya. Itu terus turun. Makanya kepercayaan publik terhadap pemerintah semenjak tahun 2020 tuh terus turun. Dan semenjak itu masyarakat memandang pajak tuh selalu negatif gitu. Karena mereka nggak percaya, karena mereka menganggapnya, oh, gua nih bayar pajak buat apa sih? Gua bayar pajak cuma buat dikorupsi doang gitu. Itu yang kemudian kalau kita ngomong pajak sekarang kayak, waduh, dibully lagi Asli. Dibully lagi. Sementara kan kita harus langkah kita baik dari DJP ataupun dari pemerintah, baiknya atau Kemenq ya, baiknya adalah action atas transparansi. Betul. Jadi once ketika let's say bulan Agustus kan pajak ada nih, ya kan? Di bulan per bulan tuh kayak mungkin Pak Purbaya mungkin bisa mempublikasikan bahwa pajak kita yang tidak dapat dari masyarakat adalah sekian. Betul. Sekian persen untuk kesehatan, sekian persen pendidikan. Harusnya boleh nggak sih begitu? Emang harusnya begitu. Dulu zaman Ibu begitu, zaman Ibu Sri Mulyani pas pandemi ya. Itu betul-betul untuk nakes sekian, untuk vaksin sekian. Emang harusnya itu seperti Kenapa itu. sekarang enggak? Nah, gue nggak tahu. Mungkin beda pemimpin ya. Iya. Dan juga bahasanya juga harus, jangan kita kayak menggurui, wah saya ini pintar, jangan. Cuma kita harus mengelaborasi gitu, biar masyarakat tuh mengerti gitu. Iya. Itu juga penting menurut gua. Edukasi itu nyampe ke masyarakat soalnya. Iya, betul. Ya kan ketika kayak kita bukan membanding-bandingkan ya, cuman ketika zaman Ibu Sri Mulyani, masyarakat tuh wah Ibu Sri keren, wah top, wah hebat segala macam. Banyak yang mengapresiasi beliau. Betul. Ya kan? Karena pergerakan beliau akan transparansi, terus juga di balik itu emang secara pribadi beliau emang rock and roll orangnya, ya kan? Nah, ini agak berbeda dengan zaman sekarang. Transparan tersebut tidak dirasakan oleh masyarakat. Betul. Berapa nominal tersebut? Dan wajib pajak pun yang sebagai pembayar pajak pun sekarang data perpajakan pun banyak diumpetin loh, banyak yang nggak ketahuan. Emang ada sih penerimaan pajak sekian, cuma nggak sedetail dulu lah. Iya. Karena yang menjadi concern wajib pajak sekarang itu adalah banyak restitusi mereka
restitusi hak mereka dong harusnya. Itu nggak dikembalikan. Berapa sih yang mengalami kayak gini gitu? Iya. Sempat viral juga tuh soal restitusi. Sempat. Itu yang berharap kalau bisa di pemerintahan sekarang tuh di Kemenkyu tolonglah Pak, transparansi berapa sih APBN tersebut, kemana sih larinya, masyarakat mengalami apa sih yang dirasakan masyarakat akan APBN tersebut. Betul. Di daerah tersebut, di daerah diberikan nggak dari APBN kepada daerah, sehingga daerah merasakan juga nih kemakmuran. Indonesia begitu kaya. Betul. Indonesia begitu dahsyat. Belanda berapa tahun jajah kita? Dia ngambil semua rempah-rempah, baik hasil bumi, dan dia jadi kaya sekarang. Nah kita kemana sekarang? Tanah kita sendiri. Sementara masyarakat kita begitu parah. Gaji tadi di bawah UMR, ya kan? Dan daya pembayaran pajak tersebut akhirnya nggak mampu masyarakat. Kenapa? Karena trust antara government dan masyarakatnya ini nggak nyatu nih. Betul. Tolong di-rebuild lagi nih. Rebuild. Betul. Seolah-olah sekarang ini dengan indeks ekonomi, karena pemerintah butuh duit, ya kan? Pemerintah butuh duit sehingga terus pajak, ini nggak tahu di beberapa hadir ini, pajak digalakan sedemikian rupa sehingga muncul kata-kata tajam ke bawah tumpul ke atas, Ya. ya kan? Nah Ya. ini menurut Bang Fajri gimana? Apakah ini tadi persepsi kan? Iya. Jadi emang kalau kita baca data memang itu lebih ke persepsi ya. Tapi memang kalau secara overall, secara total, memang penerimaan pajak kita ditopang oleh kelas menengah. Tapi kalau per kepala, itu sebetulnya secara nominal itu sudah lebih tinggi di kelompok atas. Cuma memang kalau kita berbicara ngomong rasio ya, rasio pajak yang dibayarkan dengan pendapatan yang mereka dapat, kelompok atas itu memang boleh dibilang lebih rendah, bisa lebih rendah. Mengapa? Tapi kan ini ada alasannya kan. Karena kelompok atas itu sebagian besar penghasilannya itu dari sumber-sumber yang kena pajak final. Seperti misalkan surat berharga, seperti sewa kios, sewa ruko. Itu kan cuma kena PPh final 10%. Sedangkan pekerja kayak kelas menengah kita kena PPh progresif bisa sampai 35%. Nah, ini yang menjadi PR sebetulnya. Gimana sih kemudian nanti agar secara efektif maupun secara nominal kelompok atas ini menjadi lebih besar gitu. Agar sistem perpajakan kita menjadi lebih adil. Itu yang harus dipikirkan sebetulnya. Karena pendapatan mereka kan besar nih, ya kan? Iya. Jadi mereka dirangkul untuk ayo dong berkontribusi kepada negara. Negara lagi butuh. Masyarakat nggak mungkin dimintain ini. Yang menengah ke bawah ini. Kan kasihan mereka, pendapatan mereka begini. Kalau misalnya itu digaungkan, gua rasa nih, masyarakat menengah ke bawah mau bayar pajak. Iya. Memang dan kondisi yang ada sekarang kan agak ironis ya, karena kalau kita lihat tabungan masyarakat nih, yang kelas bawah tuh tabungan 100 juta ke bawah itu terus menurun. Sedangkan 1 miliar ke atas itu terus naik. Tuh. Ketimpangan kan? Iya. Ada ketimpangan yang luar biasa kan? Itu yang harus dicari solusinya oleh pemerintah menurut gue. Apakah dengan sebuah skema baru, apakah dengan kebijakan baru, apakah dengan administrasi baru, itu perlu dicari. Dan itu seharusnya bisa menjadi sumber penerimaan pajak baru. Sempat ada isunya tuh Mas, buat yang super rich itu 2,5% Iya. Itu possible gak sih sebetulnya atau? Nah, gini, dalam ranah kebijakan, dalam ranah praktis, antara niat dengan istilahnya dalam kebijakan publik itu kita bicara niat baik saja itu nggak cukup. Niat baik saja nggak cukup, betul. Itu Betul, penting. betul. Kita emang ada di ide bagus gitu ya. Kita punya niat baik. Cuma niat baik aja itu nggak cukup. Karena kebijakannya itu harus efektif. Pertanyaannya adalah apakah mengenakan pajak 2,5% bagi kelompok super kaya itu akan efektif? Gue rasa enggak. Pertama, kelompok kaya bisa aja kabur. Lu tahu gak baca Bloomberg ya belum lama lah. Jadi di akhir tahun lalu ada isu pengenaan pajak orang super kaya dan mereka kabur loh, jualan aset mereka di pasar modal. Ya, makanya rupiah kita sempat melemah,
dan IHSG sempat turun. Nah, dan yang kedua, secara praktik itu harus efektif. Untuk sampai sekarang, gue ngelihat itu belum ada cara efektif memajaki mereka, karena mereka bisa aja melakukan tax planning. Tax planningnya mudah banget loh. Makanya kan di banyak negara, terutama di negara Eropa, itu pajak atas kekayaan kemudian dihapus karena nggak efektif sebetulnya untuk mengurangi ketimpangan maupun dari sisi budgeter. Begitu. Itu challenge-nya. Makanya gue bilang sebetulnya kita bukan berdebat perlu atau enggak pajak kekayaan, tapi yang perlu kita diskusikan adalah caranya tuh gimana. Eksekusinya. Jangan ide doang. Jangan ide doang. Kita tuh jalannya tuh gimana. Pemerintah pun pasti akan menjalanin. Kalau kita mau ngasih rekomendasi tuh jelas eksekusi yang efektif tuh kayak begini. Cuma kalau kita cuma teriak-teriak butuh atau enggak ya susah. Karena mereka juga tahu memajaki kelompok super kaya itu bukan hal yang mudah. Di negara Eropa itu udah duluan dan gagal. Oh, Eropa pernah ya? Duluan mereka makanya kalau melihat data OECD, negara yang mengenakan wealth tax itu terus menurun dan memang kebanyakan tuh di sana di Eropa, negara OECD itu. Itu challenge-nya bukan lagi butuh atau enggak, tapi gimana sih cara membajaki kelompok super kaya itu secara efektif, karena itu menjadi sebuah kewajiban menurut gue, karena kita lihat ketimpangan tuh semakin gila loh. Nggak cuma di Indonesia, di negara lain pun begitu. Ketimpangan makin gila. Kita harus cari solusinya secara teknis seperti apa. Itu yang perlu kita lakukan. Bukan yang nyerang ke bawah, menengah ke bawah ya. Iya, itu udah nggak diperdebatkan lagi lah. Itu memang harus dilakukan sih. Iya. Ya soalnya sekarang mindahin aset kan mudah banget ya. Ya lu tinggal jual aja saham lu di IHSG. Iya. Nah, apa namanya? Mau aja nih. Kan pajak di marketplace tadi ya. Ini karena gue sebagai konten kreator juga. Kena dia mas. Kena gue. Masa dia ngomongin. Kan ya semua kena kan, wajar kan. Iya. Gue juga kena, dia juga kena. Ya lu juga kena dong. Iya, gue kena. Masa enggak? Aja. Iya, kayak di konten kreator. Ini kan teriak semua nih kan. Iya. Terus di TikTok, terus kemudian marketplace yang tadi kita bahas. Kan perkembangan ini kan makin apa ya, model bisnis kan makin banyak pasti kan. Nah, gimana sistem perpajakan Indonesia itu yang harus beradaptasi dengan perubahan tersebut? Bagusnya gimana sih? Kenapa tiba-tiba ke konten kreator? Apa kena BU? Sepertinya begitu, iya. Ya memang kan dengan adanya perkembangan teknologi, proses bisnis kan berubah. Betul. Kalau dulu kan harus ada toko, harus ada fisik. Kalau sekarang kan orang ya di rumah. Affiliate jadi. Gitu ya. Kalau dulu kan nggak ada tuh namanya profesi konten kreator, adanya artis. Betul. Gitu. Nah sekarang kan dengan adanya perubahan itu, pajak harus mengikuti. Bukan hanya karena kebutuhan penerimaan, tapi juga biar adil. Kena artis kena pajak, tapi konten kreator nggak kena gimana? Betul. Ya kan itu kan nggak fair kan. Betul. Kalau yang di ruko-ruko kena pajak, tapi di marketplace nggak kena pajak, terus gimana? Itu nggak adil kan. Tapi kan dari ruko-ruko juga pada pindah ke marketplace. Iya kan? Kan pindah juga dia. Tapi ada juga yang nggak. Ada. Susah nih kita ngebahas pajak nih. Gue tuh berpikir, mungkin nggak sih ini, mungkin Bang? Mungkin nggak pemerintah tuh membuka bukan sayembara ya? Iya. Jika kalian punya tools akan perpajakan, silakan hubungi kami. Kami akan mengkurasi siapa yang paling cocok dan kami ajak untuk bersama terkait masalah perpajakan. Mungkin nggak begitu? Bisa aja. Jadi tolong pemerintah jangan tutup telinga. Nabi aja nih gue masuk nih. Nabi Muhammad. Nabi lu. Nabi Muhammad itu punya 5 sahabat yang keren-keren. Iya. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Iya. 4 sahabatnya yang keren-keren. Kenapa ada Sayyidina Ali? Kenapa ada Sayyidina Ali paling muda? Kan menantunya. Salah loh. Gue nggak tahu. Rasulullah sering juga bertanya kepada Sayyidina Ali yang masih muda. Pola pikir yang muda ini, Sayyidina Ali itu wise. pola pikir itu kan diberikan nama yang muda-muda. Ya Rasulullah, kalau begini gimana? Rasulullah juga nggak bilang, saya harus begini. Enggak. Bertanya kepada sahabatnya.
pemerintah kenapa tutup telinga? Itu dia. Masyarakat itu ayo dong. Demi negara Indonesia, Republik Indonesia yang merdeka besok ini, tanggal 17 Agustus ini, ayo dong. Kalau kalian punya ide atau punya tools, silakan hubungi kami. Kita akan bekerja sama untuk membenahi negara Indonesia. Kenapa nggak begitu? Ya kan? Iya, bisa benar. Tapi realitanya kan diajak diskusi aja susah. Itu maksud gua. Ya main jurang bukan gue. Ya main jurang bukan gue. Kepancing. Ya main jurang bukan gue. Dia main jurang Sendiri ya. Itu yang gue sayangkan. Kan pemerintahnya bilang kalau orang lain netizen boleh kritik pemerintah, pemerintah juga boleh dong kritik netizen. Kok kenapa saling kritik? Ini berkolaborasi. Itu negara kritik Republik Indonesia. KRI. Aduh. Tapi jadi rame kan? Jadi rame. Cuman kan yang kita berpikir, dong pemerintah buka mata, buka telinga. Kalau misalnya tadi APBN mau dialihkan kepada MBG dan APBN dan Kopdes, sok silahkan monggo. Tapi gimana tools yang lain yang bisa membuat ya semuanya jadi seimbang? Betul. Itu memang harus dilakukan. Tapi nggak pernah dilakukan. Tapi memang kalau bicara pajak tadi pas Mas Fajar jelasin jadi kompleksnya kelihatan ya. Kayak saya pikir ini 2,5%, oh iya nih udah bagus nih harus sebetulnya. Tapi pas eksekusinya iya ya, pas mau dipajakin pada kabur, asetnya dibawa secara ekonomi lagi kita. Jadi memang ketika kita ingin mengenakan beban fiskal terhadap subjek pajak atau objek pajak tertentu, orang akan memberikan reaksi. Betul. Iya, apalagi pajak gitu ya. Iya. Entah itu mengurangi konsumsi, entah dia misalkan dia menjadi berhemat, itu hal yang sangat lumrah. Makanya dalam kebijakan hal kayak gitu itu seharusnya selalu dipertimbangkan. Sedangkan buat pajak kita nggak mungkin juga berburu di kebun binatang terus kan. Betul. Itu Wah, kalimat luar saya biasa. pernah dengar tuh. Dari Bapak. Saya baca tulisan Bapak. Berburu. Gue nonton gitu. Sekarang bukan berburu di kebun binatang. Apa? Mancing di akuarium. Lebih Sempit lagi. Lebih sempit lagi Ya, itu. lebih kecil ya, mancing di akuarium. Mancing di akuarium. Gue nonton lagi tuh. Iya. Tapi benar dari struktur ekonominya ya pada paling Betul, ideal. emang. Kayak mungkin kayak China juga kan gitu dia bangun struktur ekonominya dengan baik, manufaktur, industrialisasi. Jadi orang-orang dapat pekerjaan yang Kenapa lebih sih baik. di negara-negara Eropa itu tax ratio-nya tinggi? Ya karena di sana gajinya tinggi gitu. Iya. Jadi mereka di Eropa itu tax ratio ditopang oleh PPh orang pribadi, pajak orang pribadi. Oh. Bukan pajak perusahaan. Kalau di Indonesia kan pajak perusahaan. Ya. Kenapa di sana ditopang oleh pajak orang pribadi? Karena masyarakatnya itu punya pendapatan yang tinggi-tinggi. Itu. Iya sih, Australia tinggi tuh. Iya, Australia, Skandinavia aja tinggi-tinggi kan. Tapi emang pajak mereka juga tinggi, tapi ya tadi Mereka ada dapat. hasilnya. Nah, itu dia. Kata kuncinya, jadi trustnya Sosnya kejaga. ada. Jadi ketika mereka bayar pajak, mereka merasakan tuh dari fasilitas umum yang begitu bagus. Toilet bersih. Nggak perlu bayar. Sekolah bagus, Sekolah gratis. bagus. Iya, maksudnya guru-gurunya juga bagus, Iya. sampai sejahtera. Di sini Jadi mereka bayar pajak pun ikhlas-ikhlas aja gitu. Kayak gue pernah ya, teman gue kan tinggal di luar gitu ya. Dia tuh ngerasain bayar pajak di sini mahal ya, tapi gue ikhlas tuh karena fasilitas yang dia dapetin tuh emang sepadan dari pajak yang dibayarin. kayak rumah sakit, kesehatan ya. Iya. Itu cepat banget di sana. Cepat Gimana banget. tuh Ustadz hukumnya? Bayar pajak tapi nggak ikhlas. Tapi memang ada konsepnya. Kalau pajak itu sebetulnya sebagai kontrak sosial. Artinya ketika kita bayar pajak, seharusnya pemerintah harus memberikan feedback kepada masyarakat. Jadi nggak bertepuk sebelah tangan. Jadi harus reciprocal begitu. Artinya tumbuh bareng jadinya pemerintah tumbuh dengan masyarakat bareng. tumbuh bareng. Ini sekarang kejadiannya apa? Negara hidup dari rakyat. Jadinya pada sarkas, Jadi dapat gimana? gajian, ngelihat PPh, aduh tinggi banget buat jadi donatur MBG. Gitu. Bukan gue yang ngomong. Kayak gitu. Itu netizen ya, Main di jurang. netizen ya, kayak gitu. Netizen ya? Netizen. Sebelum kesana Gue baca-baca komen aja begitu kan. ada tuh. Bang Fajri,
Implementasi Cortex, sistem dan tantangan perpajakan Indonesia. Ini gue mau nanya nih. Sebenarnya Cortex itu, sistem Cortex nih ya, tujuan pemerintah apa tujuan pemerintah menghadirkan sistem ini? Sebetulnya kalau Cortex itu gue lihat ada tiga poin ya. Yang pertama adalah digitalisasi, Ya. yang kedua adalah integrasi, yang ketiga adalah otomatisasi. Kalau selama ini kan dari probis mereka tuh manual, sekarang udah by system. Ya. Dan integrasi itu data-data dari pihak ketiga itu udah masuk secara otomatis juga. Iya. Nah, bagi wajib pajak itu manfaatnya apa? Ketika dia lapor SPT, itu harusnya udah tercantum tuh, istilahnya pre-populated. Pre-populated. Jadi kayak sekarang nih, kayak kemarin lah. Banyak tuh kayak kasus-kasus bukti potong, tahu gak? Bukti cashback itu. Harusnya tuh udah by system semua. Jadi nanti kita ketika lapor SPT tinggal ngecek aja nih, mana nih yang benar atau enggak. Jadi nggak harus nginput lagi. Idealnya begitu. Betul. Tapi sekarang kan sistemnya belum sempurna. Masih snuzon gue gitu lah. Baru bilang Belum sempurna. Nyari aman dia. Bos snuzon. Agama kan ajarin begitu. Iya betul. Iya kan? Belum sempurna, berarti perlu ditingkatkan. Iya, perlu ditingkatkan gitu. Bisa kita masuk dulu. udah upaya kan. Baru nanti kita lihat pasti ada perbaikan. Iya. Tapi gue yakin sih memang tujuannya balik untuk masyarakat, mempermudah juga gitu. Dari pre-populated gitu. Iya. Berarti tantangannya adalah masalah belum maksimal aja ya. Dari teknologi yang Dan SDM-nya mungkin nggak paham juga kali. Setahu gue kalau Cortex itu masih di luar. Jadi Cortex itu pakai kontraktor. Iya. Kontraktor ini namanya LG apa gitu, lupa gue. Jadi sampai sekarang berapa bulan lalu ya, itu masih ada di luar. Jadi DJP nggak bisa ngapain. Seingat gue, sepengetahuan gue gitu. Tapi kalau udah di DJP kemungkinan besar akan diperbaiki sih juga. Seharusnya. Insya Allah secepatnya ya. Husnuzon nih. Husnuzon kita sesuai agama. Tadi ngomong ini ya, sahabat Nabi ya. Bener dong gue. Loh, sekarang kan kehidupan itu polanya adalah akan berputar dengan jalur yang sama. Iya. Iya kan? Ini gue bahas lagi nih. Al-Quran isinya lebih dari 60% adalah sejarah, selebihnya adalah hukum. Sejarah ini kan jadi pedoman. Jadi pedoman. Nah ini harus dipakai. Ketika seseorang kitab samawinya sudah nggak dipegang, maka berantakan hidupnya. Luar biasa. Ketika seseorang kitab samawinya nggak dipegang, berantakan hidupnya. Luar biasa. Bukan begitu? Betul. Sekarang pertanyaannya, wajib mana? Bayar pajak apa bayar zakat? Isu sensitif lagi itu. Mau bahas nih? Nah, boleh. Boleh. Di netizen. Boleh. Mungkin pertama aku jelasin, itu pertanyaan itu muncul gara-gara tadi soal kita bahas soal distrust, disobedience masyarakat kan udah tadi ada ketidakpercayaan. Ya udah pada malah ada yang ajakan biar nggak bayar pajak dan lain, which is itu bahaya banget ya. Tapi ya itu realita yang ada di akar rumput kan. Akhirnya muncul, ya udah gue udah bayar zakat, nggak perlu lah bayar pajak. Nah yang kayak gini mungkin dari Ustadz bisa diluruskan. Oke. Bayar pajak. Masuknya halus Pak. Bangke emang ada ini. Gini, bayar pajak. Kalau zakat wajib. Dalam hukum Islam. Wajib hukumnya. Kenapa? Dia mendapatkan privilege ukhrawi, akhirat. Nah, pajak bisa jadi wajib nggak? Bisa jadi wajib. Aduh, ini berat ini. Bergantung. Kalau Syekh Yusuf Al-Qaradawi bisa ya? Iya. Bergantung pahamnya. Iya. Jadi ke dalam Islam itu kan ada manhaj. Betul. Iya. Gue sudah ngajarin ini. Terus. Kayak kalau kita berbicara mengenai yang manhaj salaf gitu ya. Kayak Syekh Al-Utsaimin. Terus Syekh siapa lagi? Bin Baz, Al-Albani. Dia kan mengharamkan. Tapi ada lagi kalau kayak ulama-ulama Islam kontemporer kayak Syekh Yusuf Al-Qaradawi itu kan membolehkan. Karena kan kita kan patokannya ulil amri sebagai muslim. Ati Allah. Taatlah kepada Allah dan Rasulun. Wa ulil amri dan pemerintah. Maka dia bilang tergantung. Tergantung apabila si pajak tersebut ketika diberikan kepada pemerintah memberikan fasilitas kepada masyarakatnya sepadan.
Nah itu dia garis perlu digarisin tuh. Sepadan. Artinya kita memberikan, kita mendapat feedback. Baik dari fasum, kesehatan segala macam. Kita mendapatkan nih. Lalu kalau bagaimana tidak? Nah, ini pertanyaan nih. Ya, tapi kalau menurut gue ya, pemahaman gue, kita bayar pajak itu sebagai bagian kita patuh terhadap ulil amri. Betul. Karena ulil amri itu kan bagian dari pemerintah. Gitu. Kan dan itu perintah Allah. Perintah, Itu bagian dari perintah perintah. Allah. Ulul amri. Nah, makanya kita lihat gini, kalau misalnya kita taat kepada pemerintah betul, tapi lillahi ta'ala. Jadi kalau misalnya bayar pajak, Allah kan perintahkan taat kepada Allah sama Rasul dan ulul amri. Ulul amri seperti apa? Mau gimana pun ulul amrinya. Lillahi ta'ala udah kasih pajak sudah. Iya, betul. Nah, betul. terkait lalu bagaimana pemerintah yang zalim, pemerintah yang korup, bagaimana? Itu urusan dia sama Allah. Iya, setuju gue. Sama di mana aja sama gue. Itu urusan dia sama Allah. Al jaza ala qadri amal, balasan tergantung amal perbuatannya. Hari ini kan dikatakan kullukum ra'in mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian itu pemimpin dan akan diminta pertanggungjawabannya atas kepemimpinannya. Gitu. Jadi kalau kita wajib mana nggak bisa di-compare. Dalam agama Islam zakat wajib karena bagian dari rukun Islam. Tapi terkait zakat pajak masuk Al-Qur'an nih. Siap. Luar biasa. Cakep nih. Nggak bisa ngelak loh. Nggak bisa. Kan dua-duanya ada nih. Benar. Ya kan, pakemnya semuanya ada. Makanya tadi gue bilang, ketika seseorang kehilangan kitab samawinya, maka berantakan hidupnya. Kitab samawi itu apa? Ya pedoman hidup ya. Baik itu yang disempurnakan semuanya itu oleh Al-Quran. Disempurnakan kan, bukan yang lain salah. Tapi disempurnakan oleh Al-Quran. Ya dalam Al-Quran itu dalamnya ada Taurat, ada Injil, ada Zabur. Disempurnakan oleh Al-Quran. Nah, pegangannya itu aja udah. Kalau seorang pemimpin tidak memegang itu, berantakan hidupnya, berantakan negaranya, berantakan kabinetnya. Gitu. Ya kapasitas kita yang penting kita udah lakuin lah ya. Kita udah lakuin. Nah sekarang makanya kalau aku boleh memberikan saran kepada pemerintah, ya tolong yang pertama Kemenkyu tolong transparannya terang-terangan deh. Jelas bahwa APBN kita sekian. Digunakan sekian persen untuk ini, sekian persen untuk ini, sekian persen untuk ini, sekian persen untuk ini. Dan kemudian masyarakat, ayo sama-sama kita bangun negara ini. Yeah. Mungkin saat ini negara hidup dari kalian. Kalau seperti ini terus dengan kalian sumbangsi masyarakat yang begitu dahsyat dan kepercayaan masyarakat yang begitu dahsyat dan pemimpin juga menjaga kepercayaan itu, maka insya Allah kedepannya negara kita akan kaya raya. Kita akan makmur sentosa kalau transparan tersebut dijaga. Betul. Dan tidak ada korupsi di atas. Iya. Kalau boleh yang korupsi hukum mati. Nah, dimiskinkan aja. Miskinkan susah nih kalau semiskinkan. Koordinasi banyak. Koordinasi banyak. Atau nggak simpelnya gini deh. Yang korupsi kalau sumpah dilanggar juga udah kan sumpah. Udah bener sih dimiskinin aja. Dimiskinkan. Oke. Kita kan harus berbicara HAM juga. Nah, oke. Dimiskinkan, tapi hartanya tersebut disalurkan secara terang-terangan kepada yang membutuhkan di masyarakat. Fasumnya, pendidikannya, apa segala macam. Terus yang kedua, kalau bisa pemerintah yang tadi dijelaskan bahwa buka kepada masyarakat, yuk kalian yang punya tools, yang punya ide, hubungi kami, kita bekerja sama, berkolaborasi untuk membangun negeri. Itu kan lebih wise. Yeah. Jadi masyarakat merasa punya andil. Jadi bukan hanya melukai hati masyarakat dengan mohon maaf, anjing menjaga digaji 15 juta. Terus juga bukan tiba-tiba beberapa tunjangan kinerja dinaikkan jadi berapa juta. Iya. Itu kan melukai hati masyarakat ya. Sedangkan masyarakat pendapatannya segitu-gitu aja. Iya. Nah itu. Kunjungan kerja pakai jet pribadi gitu. Iya, jet pribadi. Main jurang ya nih. Gitu. Nah, kita kan punya data nih, Bang Wajri. Kita punya data terkait sentimen ya. Secara umum perbincangan publik sih terkait pajak ya, Mas. Jadi memang kalau kita bicara pajak nih saat ini jadi atensi publik ya. Sebetulnya atensi publik ini muncul karena tadi ada isu-isu akrobatik lah kita melihatnya ya. Akrobatik yang cukup ramai gitu. Karena datanya sebulan terakhir Mas, dari awal Juli sampai tanggal 4 kemarin itu
kita total aja udah hampir 100.000 percakapan gitu dengan engagementnya sampai 10 juta gitu. Dan itu mostly semua di Instagram, Facebook, TikTok gitu ya kita lihat. Secara sentimen sebetulnya kita ngelihatnya lebih banyak netral ya, lebih kepada sebetulnya keluhan-keluhan pribadi lah, misalnya seperti pajak kendaraan, gitu, edukasi pajak gitu. Tapi memang ada 21% yang lebih ya, itu soal isu-isu negatif kayak gitu. Soal tadi yang kita bahas soal rasa keadilan, terus ajakan untuk nggak bayar pajak di beberapa daerah, ini kan jadi concern ya. Dan itu terekam semua. Boleh next kalian. Dan ini kita ngeliat polanya ya, trennya. Kita lihat. Dan ini menarik ya nih Mas. Aku nggak tahu ya kenapa, tapi di media sosial isu-isu pajak tadi kan memang cukup sensitif ya, ada beberapa. Tapi juga ada hoax-hoaxnya nih Mas yang berkembang gitu. Misalnya soal hoax pajak pesepeda, hoax pajak pengguna handphone. Aku nggak tahu ya apakah di belakang itu ada agenda setting besar untuk buat publik makin khawatir, makin takut dipajaki oleh pemerintah ya. Tapi dari data ini tuh ngelihat polanya kayak gitu. Memang benar ada misalnya yang soal Babinsa ya, pelibatan Babinsa itu memang kan memunculkan kekhawatiran. Tapi kan di situ udah diklarifikasi sama DJP kalau misalnya mereka tuh dilibatkan cuman jejaring informasinya aja, bukan untuk sebagai penarik atau yang terjun ke lapangan untuk menarik pajak, nggak kayak gitu karena kan menghindari isu intimidasi ya. Tapi menariknya tadi ada isu-isu hoax yang berkaitan gitu, ada yang riding the wave gitu ya. Nah ini menariknya, jadi narasi kalau kita lihat nanti di secara emosi muncul juga tuh emosi fear, ketakutan dari sisi netizen akhirnya kayak gitu. Nah ini kita ngeliat trennya. Next soal pajak pencairan JHT juga kan misal salah satu. Nah memang kalau dari isunya soal rasio dan beban pajak harian ini yang memang jadi sorotan utama netizen ya. Misalnya di narasi negatifnya soal dipungut pajak tapi layanan publik tidak sebanding kayak gitu, itu narasi negatif. Penolakan wacana pajak atas pencairan JHT, pesangon buruh, tabungan sindiran juga soal target pungutan yang dikejar sampai ke spanduk warga dan pedagang kecil kayak gitu. Itu kan yang tadi kita bahas ya, warung bakso. Terus juga soal ya itu pelibatan TNI Polri kayak gitu yang walaupun Kamtibmas kan betul gitu, walaupun tadi mungkin kalau dikomunikasikan dengan baik ya aturan tersebut mungkin nggak bakal se-backlash kayak saat ini gitu ya harus dilakukan. Tapi ini yang kita temuin gitu ya. Next boleh juga. Nah soal ekonomi digital juga jadi sorotan, marketplace ya, keluhan UMKM, kritik soal ya itu pajak bakso 6 juta per bulan dan lain-lain. Ini yang kita, walaupun memang narasi positifnya tentu ada ya soal edukasi, wacana gimana sih tutorial pengisian dan lain-lain itu tentu ada ya. Cuman ini soal ketimbangan juga Mas jadi concern ya, yang tadi kita bahas soal ini tumpul ke atas tajam ke bawah, terus insentif pajak sama kepatuhan pajak tokoh publik. Nah ini juga kan kita harapannya kan Ulil Amri ini ngasih contoh ya, tapi kan kadang ada yang mungkin Harley-nya nggak bayar pajak misalnya. Atau harusnya sih kalau menurut gue ya, Ulil Amri ini, pejabat-pejabat tinggi kita ini, SPT-nya dibuka men. Harus, keren tuh. Wah keren tuh. Wah keren tuh. Gue pampang ya. Itu kan meningkatkan trust publik juga kan. Di Amerika dulu di Amerika begitu. Jadi cuma memang konsepnya mereka tuh ketika pemilu aja. Tapi kita boleh dong tiap tahun pejabat-pejabat kita ini bayar pajak berapa, ini bayar pajak segini loh. Orang kan percaya, oh tuh orang bayar pajak. Kalau yang laporan harta KPN doang. Itu enggak terlalu enggak, itu cuma aset doang. Tapi keren sih kalau gitu tuh. Iya, gue bayar pajak segini. Gue pajak 3M nih buat negara, ya kan? Iya, orang juga, oh iya, orang pasti bakal nyontoh kan? Iya. Oh, Ulil Amri gue bayar pajak segini, gue juga dong. Benar. Ayo. Itu yang Para menteri berani. Nah, Para menteri berani. Presiden, Wapres, Menteri, jajaran setara. Gue dukung banget. Berarti kita Itu masukan gue sih. masukan itu ya. Membuka laporan SPT. Soalnya ketimpangan ini kalau dilihat dari isu-isu yang tadi, peta isunya, dia yang paling gede secara negatifnya gitu, secara sentimen negatif. Ini yang paling besar. Jadi sebetulnya udah ada keresahan. Walaupun kita lihat narasi positif tuh dari publik tuh terhadap pemerintah ada upaya misal dalam mendorong tadi mengejar pajak WNI yang menyimpan aset atau kekayaan di luar negeri. Nah, itu dorongan publik tuh ada soal itu gitu. Cuman tadi tinggal eksekusinya nih gimana, terus juga diberikan contoh dari sisi Ulil Amrinya buat dorong ini. Nah next mungkin. Nah ini dari sisi emosinya nih Mas, kalau kita lihat memang tadi ya dari sisi joy-nya tuh
jadi kita baca perbincangan publik terus kita petakan dari sisi emosi persepsinya ya. Nah dari sini memang joy cukup besar, tapi betul ya joy ini muncul selain dari unggahan akun-akun pemerintah yang memberikan edukasi soal pajak dan manfaatnya, tapi juga muncul nih dari generasi muda Gen Z biasanya dalam bentuk sarkasme. Kayak tadi misalnya Contoh. gaji bulanan PPh-nya gede banget nih buat gajinya si ini gitu. Oh, joy malah itu. Ini sarkasme. Allah. Mau jadi buat donaturnya MBG gitu. Itu bentuk-bentuk sarkasme yang muncul gitu. Tapi kalau Tapi itu joy itu. tapi Itu joy. seneng jadi donatur MBG nih gitu kan. Cuman itu jadi yang terekam. Nah, tapi problemnya itu di emosi anger, kemarahan sama fear itu mereka berkelindan. Nah, ini tadi soal rasa takut, keresahan. Nah, itu yang muncul dalam perbincangan netizen yang seharusnya ditangkap oleh pemerintah nih buat nextnya gimana sih biar masyarakat tuh nggak terlalu panik, ataupun kalau misalnya punya wacana ya dikomunikasikan dulu secara baik. Pemerintah harus punya ini berarti. Iya betul, seharusnya udah punya kayak gitu untuk melihat ini ya, cuman Aware ya sih. harusnya aware kayak gitu, karena kan bahaya ya kalau ya kan tadi kalau trustnya udah nggak ada jadi distrust, kalau distrustnya nggak ada disobedience gitu, pembangkangan. Itu kan bahaya yang kita lihat. Bahkan kalau kita lihat peta jejaring ya next terakhir, nah itu kita udah ngelihat sebetulnya yang klaster pertama itu pemerintah isu isinya akun-akun ya kayak Pak Prabowo, DPR RI, Kemenq, Ditjen Pajak itu udah banyak muncul, tapi munculnya bukan mereka sebagai voice menyuarakan, tapi lebih banyak jadi yang dimention atas keluhan-keluhan netizen kayak gitu. Sedangkan yang klaster media mengamplifikasi isu tadi yang soal Babin Kamtibnas misal di klaster kedua media, terus yang klaster 3 kita tahu sekarang lagi the rise of homeless media kan. Akun-akun ini juga membagikan isu yang bikin jadinya panas dari sisi perbincangan publik soal misalnya isu pajak penjual pizza dikenain pajak omset 3 juta dikenain pajak 10% kayak gitu. Nah ini kan informasi-informasi yang seharusnya diluruskan. Kalau emang benar kayak tadi Mas Fajri bilang itu bisa aja pajak dari daerah-daerah tersebut, tapi kan ini harus disosialisasikan kan kayak gitu, karena dampaknya ya tadi yang kena misalnya yang pemerintah pusat yang mungkin nggak tahu terkait penerapan pajak tersebut kayak gitu. Jadi memang kompleks banget sih dalam perbincangan netizen. Nah itu sih yang sekilas ya terkait persepsi netizen terhadap isu pajak kayak gitu. Berarti emang edukasi ke publik itu harus kenceng juga tuh. Edukasi ke publik tentang yang terkait para pemimpin di SPT, laporan SPT diberikan kepada masyarakat. Itu penting trigger buat para masyarakat. Edukasi sama yang dicontohkan ya berarti. Iya, jangan cuma edukasi tapi mereka juga harus memberi contoh. Iya. Itu yang penting sih menurut gue. Itu iya sih benar-benar. Karena kalau enggak ya berantakan semua nih. UMKM teriak, semua lini teriak. Ya, muncul stigma yang tadi kita bahas, tajam ke bawah tumpul ke atas. Nah itu harus bertransparansi, harus terbuka. Sehingga ya pada akhirnya kita bangun negara ini bareng-bareng, tumbuh bareng, bukan jadi stigma yang seperti masyarakat ini gaungkan, negara hidup dari rakyat, bukan seperti itu, ya nggak sih? Betul, gue setuju banget sama lo. Iya, gila Bang Fajri, mungkin ada closing statement dari Bang Fajri? Ya kurang lebih sama ya dengan diskusi yang tadi, bahwasanya memang yang perlu ditekankan itu adalah edukasi, sosialisasi, karena itu sebetulnya fondasi dasar dari kepatuhan. Kalau kita ingin penerimaan pajaknya itu meningkat, itu harus berdasarkan kepatuhan, dan kepatuhan itu fondasinya adalah dari edukasi itu. Itu yang harus ditingkatkan. Selain itu ya seperti yang dibicarakan tadi, bahwasanya memang selain sosialisasi harus ada contoh di atas. Mereka bayar pajak gak sih? Kan publik pengen tahu juga, ya kan? Jangan-jangan mereka selama ini ngomong bayar pajak, mereka nggak bayar pajak kan? Iya. Mobilnya nggak bayar pajak sama sekali, ya kan? Betul. Itu selain sosialisasi perlu contoh juga dari atas. Iya. Karena masalahnya udah masalah trust. Betul. Karena mereka adalah imam. Betul. Kita ada jamaah. Heeh. Kalau imamnya ruku, imam nyuruh ruku, tapi dia nggak ruku. Ya kan? Ya gimana kita ngikutin? Jadi emang benar harus disosialisasikan dan mereka mencontohkan kepada kita. Betul. Menarik banget terkait laporan SPT pemerintah itu dipaparkan kepada masyarakat. Iya. Itu sangat menarik sehingga itu menjadi bagian daripada contoh kan. Iya. Mereka juga membayar dan tolong buka telinga.
Iya. Buka telinga, jangan anti kritik. Kita balik ke Nabi aja, tetap minta nasihat Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Ali, Sayyidina Utsman. Iya. Nabi sekelas Nabi. Nah kita siapa? Kenapa kita menutup telinga kita? Jangan sampai Allah bilang kayak dalam Al-Quran, tertutup hatinya, telinganya, matanya. Nah ini bahaya ini. Bagaimana mungkin itu bisa maju kalau mata tertutup, telinga tertutup, hati tertutup. Dan ingat kata-kata yang tadi dikatakan bahwa apabila seseorang sudah tidak lagi memegang kitab samawinya, maka akan hancur kehidupannya. Untuk pajak, hukumnya yang tadi kita bahas, zakat wajib, pajak ada Al-Qurannya, taat kepada Allah dan Rasulnya, dan ulul amri yang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih banyak Om Fajri. Sama-sama. Ada yang mungkin ada close statement? Nggak ada sih, udah cukup diwakilkan. Diwakilkan main jurang tadi. Makasih banyak Om Fajri. Semoga berkah selalu, lancar selalu. Semoga negara ini makin baik ke depannya. Kalaupun misalnya Bang Fajri mungkin boleh kita bareng-bareng untuk mengedukasikan kepada masyarakat bahwa sebenarnya ini pajak emang sudah ketentuan seperti itu, nggak ucuk-ucuk kok, gede sebenarnya. Iya. Tapi kita bantu edukasi, bantu pemerintah bahwa pajak ini kebutuhan kita bersama, bukan hanya negara dan bukan hanya untuk memperkaya yang di atas, bukan, tapi untuk memperkaya atau mempermudah kehidupan bangsa Indonesia. Saya Alfi Alfandi. Ya, saya Ade. Saya Fajri. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.